Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 11 dari kelas Perbankan Syariah 5A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul penerapan ekonomi integral tak tentu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Oki Nabila Lutfiana, Akyun Maslikah, dan Hanifah Rizkyani. Langsung saja teman-teman, kita bahas fungsi-fungsi yang ada dalam integral tak tentu. Baik teman-teman, sebelum kita bahas rumus dari fungsi-fungsi integral tak tentu, tentu kita harus tahu dulu apa pengertian dari integral tak tentu ini. Jadi mengintegralkan suatu fungsi turunan atau f dalam kurung x berarti adalah mencari integral atau turunan yang artinya yaitu f dalam kurung x. Jadi bentuk umum dari integral dari f dalam kurung x adalah integral f dalam kurung x dx sama dengan integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x plus k. Jadi di mana k adalah konstanta yang nilainya tidak tertentu. Jadi dalam rumusan di atas bisa disimpulkan bahwa f dalam kurung x dx adalah diferensi dari f dalam kurung x. Jadi f dalam kurung x adalah integral partikular dan k adalah konstanta pengintegralan, dan f dalam kurung x plus k merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Jadi proses pengintegralan disebut juga integrasi. Saya Akyun Maslikah, NIM 12401193013 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu fungsi biaya. Langsung saja, yang pertama biaya total. Biaya total ini diperoleh dari C atau cos sama dengan FQ. Kemudian biaya marginal. Biaya marginal ini diperoleh dari MC atau marginal cost sama dengan C aksen sama dengan FQ. Selanjutnya, biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. Rumusnya C sama dengan MC dq sama dengan FQ dq. Contohnya, biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Biaya totalnya C sama dengan integral MC dq. Kemudian diperoleh integral 3Q kuadrat min 6Q plus 4 dq sama dengan 3Q min 3Q kuadrat plus 4Q plus K. Biaya rata-rata rumusnya AC sama dengan Q kuadrat min 3Q plus 4 plus K per Q. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka C atau biaya totalnya itu diperoleh 3. Biaya totalnya diperoleh C sama dengan Q akar 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Kemudian untuk biaya rata-ratanya itu diperoleh Q kuadrat min 3Q plus 4 plus 4 per Q. Terima kasih. Saya Hanifah Rizkyani, NIM 12401193024. Fungsi penerimaan. Penerimaan total R sama dengan FQ. Penerimaan marginal MR sama dengan R aksen sama dengan DR per dV sama dengan FQ. Penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. R sama dengan integral MR kali dV sama dengan integral F Hi kali dV. Untuk contoh soalnya, carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya MR sama dengan 16 min 4Hi. Penerimaan total R sama dengan integral MR kali dV sama dengan integral dalam kurung 16 min 4Hi kali dV sama dengan 16Hi min 2Hi kuadrat. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Hi sama dengan 16 min 2Hi. Dalam persamaan penerimaan total konstanta, K sama dengan 0, sebab penerimaan tidak akan ada jika tak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Terima kasih. Untuk pembahasan yang terakhir, saya Oki Nabila Lutfiana, NIM 12401193004. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi utilitas dan fungsi produksi.
Mari kita bahas untuk rumus utilitas total, yaitu F dalam kurung Hi untuk utilitas marginal sama dengan U aksen sama dengan delta U per delta Q sama dengan F dalam kurung Hi. Utilitas total tak lain adalah integrasi dan utilitas marginal. U sama dengan integral MU dhi sama dengan integral F Hi dhi. Next, mari kita bahas untuk contoh soal dari fungsi utilitas. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya sama dengan 90 dikurangi 10 Hi. Mari kita masukkan rumus teman-teman. Utilitas total sama dengan integral MU dhi sama dengan integral dalam kurung 90 dikurangi 10 Hi dhi. Jadi hasilnya 90 Hi dikurangi 5 Hi pangkat 2. Seperti halnya produk total dan penerimaan total, di sini pun konstanta sama dengan K sama dengan 0, sebab tidak akan ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seorang pelanggan jika tak ada barang yang dikonsumsi. Yang terakhir, kita akan bahas fungsi produksi. Langsung pada rumus, produk total sama dengan P sama dengan F dalam kurung X, di mana P sama dengan keluaran, X sama dengan masukan. Untuk produk marginal, MP sama dengan P aksen sama dengan delta P per delta X sama dengan F dalam kurung X. Untuk produk total, tak lain adalah integral dari produk marginal. P sama dengan integral MP dx sama dengan integral F dalam kurung X dx. Yang terakhir, kita akan mencari fungsi produksi dengan contoh soal produk marginal sebuah perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 18X dikurangi 3X pangkat 2. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari persamaan produk total dan rata-ratanya. Untuk produk total sama dengan P sama dengan integral MP dx sama dengan integral dalam kurung 18X dikurangi 3X pangkat 2 tutup kurung dx. Yang hasilnya sama dengan 9X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3. Untuk produk rata-rata, AP sama dengan P per X sama dengan 9X dikurangi X pangkat 2. Jadi dalam persamaan produk total dan juga konstanta K sama dengan 0, sebab tidak akan ada barang atau P yang dihasilkan jika tak ada bahan atau X yang diolah atau digunakan. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Kami kelompok 11 mohon undur diri. Semoga kita semua senantiasa diberi umur panjang dalam kesehatan supaya kita bisa belajar bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.